Ketika bis berjalan kembali, dua orang kakek-kakek yang duduk di belakang Norman heran. Dengan memakai bahasa Sunda, mereka berbincang. Tahu nggak? Tadi itu jualan apa? Katanya, brem, brem, kata salah satu kakek, kebingungan. Kakek satunya menyela. Nggak tahu, mungkin mainan mobil-mobilan kali, kan? Brem, brem. Masa mainan dijual ke kita yang udah tua begini? Kata kakek yang pertama. Seluruh penumpang tertawa bersama-sama karena merasa lucu dengan obrolan kedua kakek tersebut. Kedua kakek tersebut tidak tahu bahwa ada makanan khas dari Madiun. Maklum saja mereka tidak pernah bepergian jauh sampai daerah Jawa. Sampai malam Rena tidak bisa tidur. Sepanjang waktu jika ada kesempatan Norman dan Rena SMS-an setiap 30 menit sekali. Rena cemas dan deg-degan takut kenapa-napa dengan rombongan pengantin. Rena mencemaskan Norman. Rena duduk sendirian di kursi plastik di ruang tengah yang sudah tertata rapi. Kursi plastik dan meja untuk tamu undangan. Di atas meja ada toples berisi makanan tradisional dan air mineral. Di dapur masih terdengar suara ibu-ibu bercanda sambil memasak padahal sudah pukul 1 dini hari. Di depan bapak-bapak sedang menikmati kopi dan mengobrol. Lagi ngapain, Ren? Belum tidur? Sapa Kak Arman. Rena kaget. Mas Arman nggak bisa tidur. Rena menguap. Tuh, sudah ngantuk gitu. Sana tidur. Besok nikah. Kalau nggak tidur, bisa ngantuk saat ijab kabul. Perintah Arman. Tapi Mas, Rena melirik HP-nya. Ada SMS masuk. Rena membacanya. Jangan panik dan cemas. Berdoa saja. Moga besok sampai tepat waktu. Kak Arman tahu kalau Rena cemas. Sana tidur. Iya Mas. Rena membalas SMS ke Norman dan memberitahukan bahwa dia mau tidur dan menuju ke kamarnya. Ya Allah, besok aku akan menikah dengan Norman. Dulu aku pernah berjanji untuk tidak dekat dengan lelaki Sunda, apalagi menikah. Tapi kini besok aku akan menikah dengan Norman yang orang Sunda. Ya Allah, kala cinta itu hadir di hatiku untuk Norman, aku merasakan rasa suka kepadanya. Aku takut rasa itu salah karena menyukai lawan jenis sebelum menikah. Ya Allah, izinkan aku menikah dengannya. Semuanya aku pasrahkan padamu. Dan ya Allah, tumbuhkanlah cinta di hati Norman kepadaku agar kita bisa menempuh bahtera hidup bersama dengan baik. Ya Allah, semoga rombongan tiba tepat waktu dan mereka baik-baik saja. Semoga Norman baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Doa Rena sebelum tidur. Azan subuh berkumandang jam 4.10 pagi. Rena terbangun dan langsung melaksanakan sholat subuh. Ada SMS dari Norman. Rena membacanya. Kita sudah nyampe Jawa Timur. Tadi nanya ke orang, katanya daerah Jombang. Terus kita ambil jalur kiri. Tolong dibantu ke arah mana jalannya. Rena kaget dan senang mereka sudah hampir dekat. Iya, lurus saja, terus menuju Babat. Masih jauh sih, jika sudah melewati Ngimbang, nanti SMS. Biar saya suruh Mas Arman jemput di pertigaan, biar nggak tersesat jalannya. Oke. Rena memberitahukan ke orang tuanya dan meminta Arman agar menjemput rombongan pengantin. Ketika Norman SMS memberitahukan ke Rena bahwa sudah melewati daerah Ngimbang, Arman dan mertua Paman Ardi berangkat menjemput. Ada tradisi di masyarakat yang diingat Rena bahwa harus diusahakan agar rombongan pengantin tidak melalui jalur jalan raya tersebut. Karena jalur jalan raya tersebut dibangun membelah gunung. Menurut tradisi, jika ada rombongan pengantin harus membuang ayam jago hitam ketika melewatinya.
Ditakutkan pernikahannya akan gagal bercerai, tapi Rena tidak percaya dengan hal seperti itu. Rena percaya pernikahan seseorang itu akan langgeng atau tidak karena suami istri yang tidak sepemahaman. Rena serahkan semuanya itu kepada Allah yang mengatur kehidupan semua manusia. Orang tua Rena pun tidak mempermasalahkannya. Tibalah bis di pertigaan yang dimaksud. Di sana sudah menunggu Arman dan mertua Paman Ardi, Anto. Bis pun berhenti dan Anto naik ke dalam bis untuk memandu arah jalan menuju rumah Rena, sedang Arman menaiki motornya kembali pulang. Di dalam bis, Anto beramah-tamah dengan semua penumpang. Dia duduk di depan di samping kursi pendamping sopir. Dan di kursi pendamping supir tersebut duduklah Paman Norman, Wahyu. Kedua orang tersebut tampak asik serius ngobrol. Sesekali mereka tertawa bersama, membuat semua penumpang penasaran apa gerangan yang mereka obrolkan karena mereka baru ketemu dan sudah sangat akrab sekali. Karena penasaran dengan apa yang diobrolkan Wahyu, akhirnya mereka bertanya dalam bahasa Sunda. "Yu, tadi ngobrol apaan? Serius banget. Udah gitu ketawa-tawa bareng," celoteh seseorang yang duduk di kursi tengah. "Iya nih, kita sampai pengen ikutan ngobrol," yang lain menimpali. "Saya juga nggak tahu ngobrol apa," jelas Wahyu. "Lah, kok bisa? Bukannya kelihatan seru?" Wahyu tertawa. "Orang dia dari awal nyerocos saja pakai bahasa Jawa. Mana saya ngerti. Jadinya jawabnya ya aja. Kalau dia tertawa, aku ikutan tertawa." Semua penumpang jadi ikut tertawa mendengarnya. "Ada-ada saja, kirain serius ngobrol dan lucu," celetuk sopir. Bis pun akhirnya sampai di depan rumah Rena sekitar jam 5.30 pagi. Penumpang semua turun satu persatu. Penumpang ada yang istirahat di rumah depan, rumah bibinya Rena. Dan ada yang di masjid. Masjid letaknya di depan rumah Rena. Sambil istirahat, mereka antri mandi. Ada juga yang jalan-jalan ke tempat wisata, danau. Norman sedang istirahat di masjid, tiduran, dan Rena mendekat. "Capek ya?" Norman kaget dan langsung duduk. Kakinya selonjoran karena pegel. "Iyalah capek. Jauh banget, mana di bis penuh sesak. Aku aja nggak bisa bebas gerak. Bener-bener dah." Rena tersenyum senang. Akhirnya bisa melihat Norman. "Sudah mandi, A? Tadi ibu mandi di rumah. Sekarang masih antri sih, meskipun ada 2 kamar mandi. Aa mau mandi di rumah atau di rumah bibi? Mau pakai handukku nggak?" Norman hanya menggeleng. "Di rumah bibi saja. Tadi katanya sebentar lagi." Bu." Rena memandang Norman. Sepertinya ada yang mau disampaikan Norman. "Iya, ada apa?" "Novel Islami, novel religi, Kala Cinta Itu Hadir." Bersambung ke bab selanjutnya.